Perkenalkan, saya Imelia Dwi Afiska, biasa dipanggil Email. Saya kuliah di Unsud, mengambil prodi agribisnis, sedang menempuh semester 5. Belum sih, Kak. Latar belakangnya sebenarnya aku nggak sendiri sih usaha di sini, kita bertiga sama teman-teman aku. Awalnya iseng-iseng aja, jadinya keterusan kayak gitu. Jadi kayak pengen mencoba bisnis kayak gitu ya, karena saya juga mengambil prodi agribisnis ya, tentang agribisnis. Jadi saya mau belajar, mau mencari pengalaman mengenai usaha atau bisnis kecil-kecilan kayak gitu sih, Kak. Oh ya, untuk idenya sendiri, jadi teman saya itu awalnya iseng-iseng kayak gitu ya, kayak apa sih yang lagi rame di jajanan remaja saat ini kayak gitu kan. Ternyata teman saya punya ide namanya TOS. Nah, TOS ini itu juga kita mengambil ide dari suatu toko ya, suatu brand namanya Janji Jiwa. Jadi kita bisa jadi mendapatkan inspirasi dari produk tersebut kayak gitu. Kalau dari modal usaha sendiri ya, Kak, karena kita masih mahasiswa ya, masih pelajar, jadi kita minta sama orang tua sih. Untuk omset sendiri, karena kita sistemnya pre-order ya, Kak, jadi sekali pre-order itu kita bisa mendapat 2-400 ribu. Kalau dari bahan baku sendiri kita masih membeli dari toko-toko sih, Kak, dari pasar kayak gitu. Untuk prosesnya sendiri kita homemade ya, kita benar-benar dikerjakan sendiri oleh teman-teman saya, karena Farakoftoks ini dilakukan oleh 3 orang. Jadi untuk yang masak itu ada 2 orang, untuk yang nganterin makanannya itu 1 orang kayak gitu. Untuk pemasarannya sendiri kita karena sekarang kondisinya pandemi dan mungkin sulit untuk berjualan offline ya, Kak, jadi kita gunakan untuk media sosial, kita share melalui Instagram, WhatsApp ke teman-teman terdekat kayak gitu. Kalau untuk kendala sendiri sih paling kita lebih kekurangan ke tenaga kerja ya, Kak, karena di saat pre-ordernya banyak kayak gitu, kadang kita agak kesulitan untuk nganter makanannya gitu loh, Kak. Jadi karena 2 orang ini yang masak, yang nganterin makanannya kan cuma 1 orang, dan yang pre-order pada hari yang sama itu juga banyak gitu sih. Paling kayak lebih ke kendalanya ke sumber daya manusianya. Oh iya, jadi sebelum setelah kita COD gitu, kita juga meminta testimoni dari para konsumen. Jadi kita meminta testi setelah mereka mencobai ya makanan dari punya kita, produk kita, dan alhamdulillahnya responnya baik-baik semua sih, Kak, kayak nggak kalah nih sama produk sebelah kayak gitu. Ya, suka dukanya ya, kalau sukanya sendiri sih gimana ya, pas yang order banyak sih ya, jadi kayak seneng kan pasti kalau yang order banyak. Dukanya sih paling kalau misalkan sepi peminat gitu ya, kayak karena kita juga nyebarinnya juga secara online ya, nggak menyeluruh gitu, kayak dan keadaannya masih pandemi gitu, jadi susah. Kalau misalkan kuliahnya offline kan lebih gampang ya, ketemu orang-orangnya, bisa kayak nawarin langsung gitu kan, pemasarannya lebih dapet lah ya untuk merayu konsumen gitu. Itu sih paling. Oke, untuk harapan saya sendiri semoga usahanya bisa berlanjut ya. Terus juga kita seandainya ada rezeki gitu kan, kayak mau coba ini sih, jualan di offline outlet gitu. Jadi bener-bener kayak ya jualan beneran gitu, nggak cuman pre-order. Kalau pre-order kan kayak ini ya, nggak nentu kadang gitu kan ya, kayak gitu sih, Kak, harapannya. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau setengah jadi yang siap untuk dijual. Menurut objek pengeluaran, biaya produksi terdiri atas 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja, 3. Biaya overhead pabrik.
Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah bahan yang merupakan unsur paling pokok dalam proses produksi dan dapat langsung dibebankan kepada harga pokok barang yang akan diproduksi. Bahan baku dapat diperoleh dari pengolahan sendiri atau pembelian lokal. Di dalam bahan baku tersebut, sebuah perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya-biaya harga beli bahan baku saja, akan tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian dan lain-lain. Biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang digunakan dalam membuat suatu produk. Biaya tenaga kerja juga salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya produksi adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan unsur biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak dapat didefinisikan dengan produk jadi. Maka, pengumpulan biaya overhead pabrik dapat diketahui setelah barang selesai diproduksi. Biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, di mana biaya non-produksi akan mengalami kenaikan saat aktivitas perusahaan bertambah, tetapi tidak akan banyak berkurang pada saat aktivitas perusahaan menurun. Biaya non-produksi meliputi 1. Biaya pemasaran, 2. Biaya administrasi umum. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah keseluruhan biaya dalam rangka melakukan penjualan atau sejumlah pengorbanan yang dilakukan dengan harapan agar produk yang dihasilkan dapat terjual. Yang termasuk dalam biaya penjualan antara lain gaji pegawai bagian penjualan, komisi penjualan, biaya pembungkus produk yang dijual, biaya iklan, biaya contoh produk atau sampel, dan lain-lain. Biaya administrasi umum. Biaya administrasi umum adalah keseluruhan biaya yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dan karyawan umum. Yang dikategorikan sebagai biaya ini antara lain gaji pegawai bagian administrasi, biaya telepon kantor, penyusutan bangunan dan inventaris kantor, gaji pimpinan perusahaan, dan lain-lain. Perhitungan biaya produksi menurut perusahaan. Perhitungan biaya produksi yang dilakukan oleh usaha ini dikatakan sudah diperhitungkan secara matang agar mendapatkan pencapaian laba yang maksimal dan efisiensi komponen-komponen biaya pada kegiatan usahanya. Tos pada usaha ini dijual seharga Rp17.000 sampai Rp25.000. Usaha ini melakukan proses produksi saat-saat tertentu dan juga menerima pesanan dari para konsumen. Perhitungan biaya produksi dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi yang kemudian dibagi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Perhitungan biaya produksi yang dilakukan oleh usaha ini adalah dengan cara menghitung biaya-biaya produksi tos yang dihabiskan selama proses produksi. Adapun biaya yang dihitung adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead atau biaya penunjang lain. Berdasarkan hal tersebut, perhitungan biaya-biaya yang terjadi selama proses produksi tos yang bersumber dari usaha Varkov Tos adalah biaya produksi dan biaya non-produksi. Untuk biaya produksi, yang pertama, biaya bahan baku. UMKM Varkov Tos dalam menentukan bahan baku dilihat dari volume produksi. Perincian bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, ada beef patty dengan pemakaian bahan baku sebanyak 2 bungkus atau setara dengan 500 gram dengan harga sebesar Rp68.000. Yang kedua, chicken burger dengan pemakaian bahan baku sebanyak 3 bungkus atau setara dengan 315 gram dengan harga sebesar Rp48.000. Yang ketiga, roti dengan pemakaian bahan baku sebanyak 3 bungkus dengan harga sebesar Rp45.000. Yang keempat, telur dengan pemakaian bahan baku sebanyak 1,5 kg dengan harga sebesar Rp33.000. Yang kelima, sayuran dengan pemakaian bahan baku sebanyak 3 ikat sayuran dengan harga sebesar Rp13.500. Yang keenam, susu dengan pemakaian bahan baku sebanyak 250 ml dengan harga sebesar Rp5.500.
Yang ketujuh, saus dengan pemakaian bahan baku sebanyak 1 bungkus dengan harga sebesar Rp18.300. Yang ke-8, mayonnaise dengan pemakaian bahan baku sebanyak 1 bungkus dengan harga sebesar Rp27.400. Yang ke-9, lada bubuk dengan pemakaian bahan baku sebanyak 2 bungkus dengan harga sebesar Rp1.000. Yang ke-10, garam dengan pemakaian bahan baku sebanyak 1 bungkus dengan harga sebesar Rp3.000. Yang ke-11, mentega dengan pemakaian bahan baku sebanyak 1 bungkus dengan harga sebesar Rp4.500. Yang ke-12, keju dengan pemakaian bahan baku sebanyak 3 bungkus dengan harga sebesar Rp30.000. Yang ke-13, minyak dengan pemakaian bahan baku sebanyak 500 ml dengan harga sebesar Rp9.000. Total biaya bahan baku yang dikeluarkan UMKM Farkoptos adalah Rp306.200. Pada bulan Februari sampai Oktober, UMKM Farkoptos menghasilkan 10-20 tos setiap pre-order dan dijual dengan harga sebesar Rp17.000 sampai Rp25.000 per buah. Kedua, ada biaya tenaga kerja. UMKM Farkoptos tidak memiliki karyawan. Semua pekerjaan dilakukan langsung oleh 2 owner. Masing-masing owner mendapatkan Rp100.000 per bulan. Selama proses produksi tos, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp200.000 dengan 2 orang pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi Farkoptos. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Pada usaha ini hanya menghitung biaya gas sebesar Rp22.000. Lalu biaya non-produksi Farkoptos. Yang pertama, ada biaya pemasaran. Biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran produk terdiri dari: yang pertama, biaya kardus pembungkus dengan harga sebesar Rp100.000. Lalu yang kedua, biaya transportasi dengan harga sebesar Rp10.000. Yang ketiga, biaya stiker dengan harga sebesar Rp20.000. Total yang dikeluarkan UMKM Farkoptos pada biaya pemasaran sebanyak Rp130.000. Yang kedua, biaya administrasi umum. Biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk yang berupa alat tulis sebesar Rp7.000. Perusahaan belum menggunakan kaidah akuntansi yang baku dalam perhitungan biaya produksi. Perhitungan biaya produksi Farkoptos selama ini dalam perhitungan biaya produksinya tidak mengacu pada standar akuntansi dalam perhitungan biaya produksinya, karena Imelia dan teman-teman selaku pemilik usaha belum terlalu memahami tentang standar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan biaya produksi dari suatu kegiatan usaha. Imelia dan teman-teman selama ini menghitung biaya produksi dengan cara menghitung biaya-biaya yang mereka anggap penting saja dalam kegiatan produksinya. Kemudian, menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan total dari biaya-biaya tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Akibat dari tidak digunakannya standar akuntansi yang dalam perhitungan biaya produksinya, Imelia dan teman-teman mengakui bahwa keuntungan dan efisiensi dalam pengeluaran biaya produksinya masih kurang maksimal.